Pengelolaan Data SDA, Pengumpulan dan Penyimpanan Data SDA. Pengajar Heri Rahmadianto STMM MSc. Video ini persembahan dari Water and Renewable Energy Learning Center. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kebagian menyampaikan mengenai atau topiknya mengenai pengumpulan dan penyimpanan data SDA. Jadi secara garis besar outline-nya kurang lebih ada 5 ya. Alasannya kenapa kita harus mengumpulkan data, lalu siapa saja yang terlibat, kemudian metode pengumpulannya seperti apa, penyimpanannya bagaimana, lalu implementasi di kesehariannya seperti apa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenapa sih kita harus mengumpulkan data dan menyimpannya dengan baik. Ada beberapa referensi yang saya cuplik di sini, ada Undang-Undang 17, ada sebuah tulisan dari Pak Satmoko Yudo ini mengenai pengembangan database pengolahan SDA ini di Kabupaten Pandeglang. Kemudian ada juga tulisan dari Ibu Prima Widayani dan tim dari UGM ini mengenai penyusunan basis data spasial. Jadi di slide ini poin pertama yang coba saya cuplik adalah pengumpulan dan penyimpanan data ini sebenarnya dibutuhkan untuk mendukung pengolahan SDA sehubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan SISDA. Penyelenggaraan nanti seperti apa nanti akan kita bedah di section berikutnya. Kemudian hal yang kedua adalah memudahkan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam hal penyelenggaraan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan juga pengendalian daya rusak air ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam inti dari kegiatan-kegiatan pengolahan SDA. Tentu saja dalam merencanakan kita membutuhkan data. Dalam pelaksanaan perlu dipantau apakah apa yang sudah kita rencanakan dapat dijalankan sesuai dengan realisasinya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai, tentu saja kita perlu mengevaluasi kira-kira hasil dari pelaksanaan kegiatan kita seperti apa. Dan ini menjadi bekal atau menjadi informasi yang sangat berharga untuk pelaksanaan kegiatan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga yang saya catat juga ini mengenai penyelamatan SDA. Jadi ini di daerah, kalau tidak salah di daerah Pandeglang, ini memang mereka tidak memiliki data sumber daya air yang cukup, sehingga mereka mencoba menyusun sebuah data mengenai sumber daya air yang salah satu manfaatnya adalah menyelamatkan SDA di kabupaten tersebut. Ini digunakan untuk menyusun basis data dan juga pemetaan sumber daya air di daerah tersebut. Kemudian yang keempat, tersedianya informasi potensi SDA. Ini mungkin tadi yang sempat dibahas dengan Pak Budi ya, masalah potensi atau air, berapa air yang dimiliki, berapa yang sudah digunakan, kira-kira lokasi dan pemanfaatannya untuk apa saja. Tadi kalau tidak salah sempat menyentuh mengenai tata cara perhitungan rainfall runoff, kemudian ada neraca dan lain-lain. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dan disimpan dengan baik ini juga dapat mendukung sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan, dan lainnya. Pertanian misalnya dalam menghitung kebutuhan air untuk irigasi, berapa air yang harus kita berikan. Kemudian dari sisi perikanan, ini baik dari kuantitas maupun kualitas sangat berguna atau sangat dibutuhkan sehubungan dengan pengolahan sumber daya air. Manfaat yang lain yang bisa saya cuplik juga atau saya sadur dari modul 8 mengenai SISDA oleh Kementerian PUPR ini adalah bahwa data ini dapat mendukung operasi dan pemeliharaan SDA. Tentu saja dalam melakukan operasi dan pemeliharaan sehari-hari kita tidak bisa
apabila tidak menggunakan data. Data ini dapat digunakan untuk kegiatan saat ini maupun nanti untuk masa yang akan datang. Ini hubungannya adalah dengan pelaksanaan pekerjaan dan perencanaan pekerjaan di masa mendatang. Kemudian data merupakan aset pengelolaan SDA. Jadi artinya adalah data yang berkualitas, yang lengkap dengan komponen penting di dalamnya. Ini dapat digunakan untuk melakukan analisa yang dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Kemudian manfaatannya adalah penyediaan data dan informasi SDA ini disajikan dalam bentuk suatu sistem informasi yang dapat dipublikasikan sehingga dapat terkomunikasikan dengan baik demi atau untuk kepentingan para pihak yang memang membutuhkan. Mendukung pengelolaan SIH3. Ini SIH3 adalah Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi. Maksudnya adalah data dan informasi akurat, benar, berkesinambungan, tepat waktu, dikelola dengan baik. Ini sebaiknya mudah untuk diakses dan juga mudah untuk di exchange atau ditukar. Artinya suatu instansi tentu saja atau suatu organisasi memiliki sejumlah data, sedangkan instansi lain bisa jadi memiliki data yang berbeda. Dalam mengerjakan suatu kegiatan, seringkali kita menemukan bahwa data-data yang kita butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan kita itu ternyata tidak kita miliki. Sehingga kita harus berkolaborasi, berkoordinasi dengan instansi lain atau organisasi lain untuk memperoleh data yang kita butuhkan. Selama ini dapat diakses dengan mudah, kemudian dapat dipertukarkan dengan baik, tentu saja ini menjadi sebuah manfaat yang sangat mendukung dalam pengelolaan sumber daya air. Yang terakhir adalah memudahkan proses pengolahan data. Jadi dengan adanya data yang terkumpul dan disimpan dengan baik ini bagi beberapa operator atau pelaksana di lapangan ini sangat mudah nantinya untuk melakukan inputting atau melakukan penyimpanan data. Lalu dengan data yang dikelola dengan baik ini, tentu saja teman-teman nanti mudah nih menyusun laporan, baik itu laporan periodik maupun laporan yang memang insidental dibutuhkan. Nah, inilah beberapa informasi atau beberapa manfaat yang dapat saya share mengenai kenapa kita perlu mengumpulkan data dan kenapa kita harus menyimpannya dengan baik. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat di dalam proses pengumpulan data ini? Menurut Undang-Undang 17, kemudian juga ada tulisan dari Pak Made Sudiarse, salah satu dosen di Universitas Ngurah Rai. Pelaksana atau pelaku di dalam pengumpulan dan penyimpanan data ini adalah pemerintah, dalam ini pemerintah pusat, tentu saja melalui penyelenggaraan pengelolaan SISDA sesuai kewenangannya. Begitu juga dengan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan SISDA sesuai kewenangannya. Lalu disebutkan juga pengelola SDA. Nah, mungkin kita PJT2 ini mungkin masuk di kategori pengelola SDA ya, karena merupakan suatu badan usaha milik negara atau milik pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola SDA. Memelihara hasil inventarisasi, kita harus memperbaharui data, kemudian menjamin keakuratan data yang kita input, kebenarannya serta ketepatan waktunya. Selain itu ada juga yang namanya badan hukum atau organisasi atau lembaga dan perseorangan yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan mereka yang nantinya menjadi sebuah sumber data. Nah, yang terakhir, Dewan SDA Nasional perannya adalah mengusulkan kebijakan pengelolaan SIH3. Kemudian di section ketiga ini adalah mengenai pengumpulan datanya bagaimana, menyimpan datanya bagaimana. Ini lumayan banyak pembahasannya. Kalau ini mungkin saya skip saja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, ada data kuantitatif, ada kualitatif, ada data primer dan sekunder dan lain-lain. Baik, menyuplik atau menyadur dari modul 8. Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah misalnya dengan mengukur hujan.
Jadi kalau membaca modulnya ini jumlah hujan yang terjadi dalam suatu das itu merupakan input ya, merupakan inflow yang utama di dalam suatu das. Nah, nanti dijadikan sebuah atau ditransform datanya menjadi aliran sungai. Tadi kalau merefer kepada apa yang sudah dijelaskan Pak Budi tadi, ini mungkin istilah kerennya rainfall runoff. Jadi dari curah hujan itu bisa di-convert menjadi atau bisa diubah datanya menjadi sebuah aliran air permukaan atau aliran sungai. Kemudian syarat yang lainnya adalah harus ada alat ukur yang mampu menangkap semua air hujan yang jatuh. Jadi dalam suatu das ini, apabila das tersebut cukup luas, tentu saja butuh jumlah alat penakar hujan yang mewakili atau cukup memadai sehingga data yang tercatat ini bisa mewakili das tersebut. Kemudian kejadian hujan selalu memiliki homogenitas tertentu. Diperlukan sejumlah stasiun penghujan dapat mendekati besaran sebenarnya seperti yang saya tadi jelaskan ya. Sehingga pada intinya makin banyak jumlah stasiun hujan, ini perakiraan curah hujannya makin baik sebenarnya untuk forecasting. Tapi bisa jadi juga kalau terlalu banyak ini juga menjadi tidak efektif. Makanya masuk kepada jaringan pengukur hujan. Dua hal yang harus diperhatikan adalah satu, dalam perencanaan pemasangan stasiun curah hujannya itu adalah jumlahnya mau berapa, kemudian pola sebarannya bagaimana. Ini yang sangat menentukan data dari curah hujan yang dikumpulkan nantinya. Apakah ini menjadi sebuah data yang cukup baik atau menjadi tidak efisien atau bahkan kurang. Di sini dinyatakan bahwa jumlah stasiun tadi dinyatakan dalam kilometer persegi per stasiun. Jadi satu stasiun itu mewakili luasan tertentu. Ini dapat menentukan tingkat kesalahan perakiraan hujan. Jadi semakin sedikit stasiun curah hujannya, mungkin kita tidak dapat mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi curah hujan di suatu das. Nah, alat pengukurnya apa aja tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Budi, kurang lebih seperti ini ya, hampir sama. Jadi ada yang manual atau yang biasa ya, yang kita lakukan dengan gelas ukur ya kan. Lalu ada juga yang penakar hujan yang otomatis, ini yang langsung tercatat tanpa harus menunggu kita atau petugas untuk mengambil datanya. Jadi ada dua jenis untuk yang otomatis ini, ada yang digital, juga ada yang mekanik. Kalau yang digital ini datanya terekam sesuai kebutuhan, kita butuhnya bisa disetting mau real time, benar-benar real time. Detik ini data hujan turun, detik ini pun terekam, atau per periode tertentu. Misalnya, saya hanya butuh curah hujan jam-jaman misalnya. Nah, nanti alat ini akan merekam curah hujan ini secara jam-jaman. Kemudian dikirimkan ke servernya juga jam-jaman atau bahkan menit ataupun harian, tergantung kita kebutuhannya seperti apa. Nah, untuk merekam data ini untuk yang versi digital ini membutuhkan sebuah logger. Logger ini fungsinya sama seperti hard disk sebenarnya. Jadi data-data yang sudah tertangkap oleh sensor itu direkam atau di-save ke dalam sebuah logger atau hard disk kalau di PC ya. Lalu dilengkapi biasanya dengan telemetri. Nah, telemetri ini tugasnya adalah mengirimkan data yang sudah tersimpan di dalam logger langsung dikirim kalau zaman dulu ini pakai SMS, sekarang sudah canggih ini menggunakan jaringan internet atau paket data. Ini dikirimkan ke server, dari server sudah bisa dilihat secara online. Jadi bedanya kalau yang zaman dulu dia pakai SMS ke HP, dari HP ini kita download dulu, baru kita input. Nah, bedanya dengan yang sistem yang dengan internet yang teknologi canggih sekarang, datanya langsung masuk ke server, jadi bisa dilihat langsung oleh siapapun dimanapun selama dia bisa mendapat akses internet. Kemudian tipe yang kedua ada yang pakai mekanik. Mekanik ini hampir sama dengan seismograf kali ya. Jadi data curah hujannya itu direkam atau ditulis dalam sebuah kertas grafik.
Ini memang masih cara yang lama sebenarnya. Nah, sedangkan untuk cara pengukuran lain, misalnya tinggi muka air, ini juga sama ya, ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau pelskal saya yakin teman-teman semua juga sudah tahu persis kayak apa kondisinya atau barangnya seperti apa. Kemudian kalau yang otomatis ini terbagi dua, ada yang mekanik, mereka ini juga disebut dengan AWLR atau Automatic Water Level Recorder. Kelengkapannya ada drumnya, ada kertas grafiknya hampir sama dengan yang curah hujan tadi. Lalu ada pelampungnya, ada pemberatnya, tentu saja ada yang terhubung dengan kawat atau tali dan juga penanya untuk menulis kondisi TMA di lokasi tersebut. Untuk yang ini mungkin beberapa contoh bisa dilihat di Bendung Cikarang kalau tidak salah, di Bendung Curug juga masih ada, di Bendung Bekasi ada, ini yang pakai pelampung sistemnya. Sedangkan yang elektronik ini hampir sama dengan yang tadi curah hujan, ada data loggernya, ada baterainya, kemudian ada juga telemetrinya untuk mengirimkan data dari lapangan langsung ke server atau ke kantor pusat atau ke kantor di balai atau di seksi. Kemudian selain untuk pengambilan data atau pengumpulan data melalui curah hujan, tinggi muka air, juga ada beberapa cara atau metode pengumpulan data atau pos yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Ini antara lain pos klimatologi ya. Di sini biasanya ini yang cukup lengkap nih alatnya atau sensornya cukup banyak karena dia mengukur curah hujan juga diukur, temperatur pun diukur, penguapan pun diukur. Ini panci penguapan ya, bukan panik penguapan punten. Panci penguapan ini evaporasi ini ada di waduk kalau nggak salah. Itu ada di dekat dermaganya wilayah 4, itu bisa dilihat. Kemudian ada penyinaran matahari juga diukur, kecepatan angin juga diukur. Berbagai macam jenis sensor yang sudah ada di pasaran sekarang. Metode pengukurannya pun berbeda-beda yang bisa mengukur satu parameter misalnya. Contoh misalnya penangkal curah hujan. Ini ada yang pakai bucket tilt, ada yang pakai sensor suara juga ada. Jadi cukup banyak sebenarnya alat yang bisa digunakan atau bisa dioptimalkan untuk mengumpulkan data di suatu DAS. Lalu ada juga pos pemantauan kualitas air. Pos pemantauan kualitas air ini contohnya kalau ada di kita ini ada 2 titik sebenarnya yang dulu dipasang di zaman program Sesame. Ini ada di Bendung Bekasi 1, itu ada beberapa prop sensor, di Bendung Baruklu juga ada. Terus yang kemarin terbaru yang dipasang oleh teman-teman Opsdal ada 1 ya teman, lokasinya saya lupa di mana. Jadi memang selain kuantitas air, kualitas air pun dapat kita kumpulkan datanya melalui pos-pos seperti ini. Ada yang manual, ada yang otomatis pun ada. Lalu untuk pos pasang surut ini biasanya dipasang di daerah pantai ya, di dekat muara. Ini fungsinya sebenarnya untuk memantau kira-kira berapa kondisi air pada saat pasang, pada saat surut. Ini hubungannya dengan mungkin kalau dari sisi forecasting adalah banjir rob. Kemudian dari sisi pantai atau dermaga mungkin lokasi-lokasi docking, pembuatan konstruksi dermaga atau jeti dan lain-lain. Yang terakhir adalah Satgas Bencana. Ini biasanya di pos ini itu dilengkapi dengan alat ukur. Ya, kalau memang ada curah hujannya, ada TMA-nya. Biasanya kalau teman-teman di Bekasi ini ada di beberapa 2 atau 3 titik ini yang menjadi pos Satgas Bencananya yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Ini yang dipantau adalah TMA untuk sebagai early warning sistemnya ke Sungai Bekasi atau Bendung Bekasi. Kemudian biasanya di Satgas Bencana ini juga ada alat berat yang di standby-kan, lalu ada alat angkut atau alat transportasi, perangkat telekomunikasi. Biasanya kalau kita sekarang sudah pakai WA atau HP gitu ya, atau pakai internet, mungkin yang lebih jadul tapi masih bisa diandalkan adalah mungkin radio rig atau handy talkie
yang sampai saat ini masih kita gunakan. Lalu ada perlengkapan banjiran seperti pompa, kemudian yang lain-lainnya, dan juga ada bahan banjiran biasanya. Ini juga bisa menjadi satu lokasi atau sebuah metode untuk melakukan pengumpulan data dalam sumber daya air. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, dari cara-cara yang sudah kita lakukan saat ini ada satu cara atau metode yang menurut saya atau bagi saya pribadi ini cukup menarik. Jadi di suatu daerah ini disusun, mereka nggak punya data gitu. Jadi mereka berpikir gimana caranya supaya kita bisa memiliki data mengenai sumber daya air di lokasi tersebut. Nah, mereka mencoba melibatkan masyarakat setempat yang memang mengetahui bagaimana topologi atau morfologi atau kondisi teritorial di lokasi tersebut seperti apa. Mereka menyebutnya adalah partisipasi masyarakat di bidang pemetaan atau pemetaan partisipatif atau participatory mapping. Jadi biasanya kan pemetaan ini kita lakukan dengan, kalau sekarang canggih ya, dengan cara pencitraan atau Landsat, pakai image citra atau pakai Google Map atau pakai satelit dan lain-lain. Untuk yang ini mereka menggunakan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat ini seperti di training dulu gitu ya. Tapi diskusi dulu, kemudian minta informasi dari mereka, kira-kira lokasi-lokasi sumber air itu di mana saja, besar pemanfaatannya berapa, yang manfaatin siapa saja. Kemudian setelah itu mereka mencar ke lapangan untuk mengumpulkan data-data sesuai yang dibutuhkan. Itu pun tentu saja terbatas dengan kemampuan para personil yang terlibat, yang merupakan perwakilan dari masyarakat lokal tersebut. Nah, setelah itu mereka kembali, setelah data dikumpulkan, mereka kembali ke suatu tempat untuk berdiskusi ya, untuk menentukan hasil atau membahas atau menganalisa bagaimana hasil survei atau hasil pengumpulan data yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka ini menugaskan satu kelompok itu untuk ke satu desa atau satu dusun, cari sumber air itu ada di mana, kemudian dipakainya untuk apa aja, rumah tangga kah, atau dipakai untuk irigasi kah, atau peternakan kah. Nanti mereka berdiskusi hasilnya seperti apa. Inilah yang coba mereka susun dalam sebuah database berbentuk spasial dan ditayangkan atau ditampilkan dalam bentuk digital. Ini menarik bagi saya sebenarnya. Ini mungkin bisa kita lakukan juga di lokasi-lokasi tertentu yang memang kita tidak punya nih alat bantu atau perangkat pendukungnya. Nah, kemudian di Pandeglang juga hampir sama, cuman ini mereka sudah lebih ke arah canggih ya. Mereka sudah pakai SISDA-nya untuk mengelola SDA. Data-data yang mereka kumpulkan antara lain data wilayah sungai di mereka ada berapa, dasnya bagaimana, danau situ irigasi. Ini juga hampir sama apa yang kita lakukan. Nah, cuman mereka menyimpannya dalam format data Excel. Jadi masih benar-benar sederhana. Jadi belum menggunakan format database yang canggih mungkin masih sederhana. Kemudian dari sini mereka coba convert nih menjadi format database yang nanti bisa digunakan secara online ya. Nah, nyimpan datanya bagaimana sih sebenarnya? Tadi kalau kita sudah membahas masalah pengumpulan datanya seperti apa, sekarang nyimpan datanya bagaimana? Ini ada beberapa media penyimpanan data yang bisa kita gunakan. Kalau cara-cara yang lama mungkin masih pakai kertas ya, paper. Begitu agak sedikit canggih dengan komputer, kita sudah punya hard disk, ada CD, ada floppy disk, sekarang ada portable hard disk. Lalu yang lebih canggih lagi sekarang udah punya Google Drive, Dropbox atau Box atau iCloud, ya kan? Mungkin yang lebih sophisticated lagi yang terhubung dengan semua atau terkoneksi dengan semua dan bisa terkoneksi dengan semua data atau semua sistem, mungkin menggunakan sebuah sistem informasi SDA yang berbasis web atau mobile. Ini hanya metode penyimpanan saja atau media penyimpanan saja yang bisa kita gunakan, yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, tinggal kita pilih.
Nah, berdasarkan Undang-Undang 17 mengenai SDA tahun 2015, bagaimana kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem tadi yang sudah kita susun atau coba kita bangun, datanya kita kumpulkan, kita simpan. Jadi kita harus mengoptimalkan pemanfaatan dan informasi sumber daya hari ini, termasuk tadi ya SIH 3. Pengelolaan sistemnya pun harus terintegrasi. Jadi harapannya tidak merupakan suatu stand-alone system. Jadi kalau tadi kan ada persyaratan bisa ditukar kan, bisa di exchange, bisa digunakan. Harapannya data yang kita susun ini, misalnya contohnya di kantor pusat ada Sisda, di wilayah PLTA atau di PLTA ada data operasi mereka. Ini sebisa mungkin terintegrasi sehingga mudah untuk dibaca secara jarak jauh dan mudah untuk digunakan. Nah, pembagian peran yang jelas pun ini sangat penting dan terutama antar institusi. Kita harus atur akses data mereka bagaimana, pengaturan alur datanya bagaimana, lalu datanya ini ingin dimanfaatkan atau digunakan untuk apa. Ini harus kita atur sehingga nanti tidak ada data-data yang sebenarnya tidak boleh keluar, tapi ternyata bisa diambil oleh orang luar yang mungkin digunakan untuk hal-hal yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini nanti akan ini tentu saja nanti berhubungan dengan yang namanya informasi publik ya. Kemudian dari dari beberapa tulisan yang bisa saya cuplik juga, ada yang menggunakan penyimpanan data ini digunakan atau disimpan sebagai referensi untuk menyusun sebuah database berbasis komputer. Kemudian nanti struktur database-nya ini atau bentuk datanya ini atau format datanya ini nanti dijadikan referensi untuk menyusun bagaimana sih database SDA yang mereka butuhkan sebenarnya, yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu dari situ mereka menyusun sebuah aplikasi yang akan digunakan sebagai DSS atau Decision Support System yang digunakan bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Penulisan yang lainnya Pak Made Sudiarso ini dia memfokuskan pada SIH 3 itu sebenarnya harus dilakukan pada level atau tingkatan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi seperti tadi wewenangnya ada yang pusat, ada yang pemerintah daerah, ada yang pengelola SDA, ada badan hukum, organisasi dan lain. Nah, sebaiknya SIH 3 pun mengarah ke arah sana pengelolaannya sesuai dengan kewenangannya tentu saja ya. Kemudian menurut modul 8 sebenarnya teknologi internet ini seharusnya kita optimalkan untuk mengumpulkan data, menyimpan data sehingga bisa diakses nih di mana saja baik nasional maupun internasional dengan waktu yang singkat, biayanya pun murah mungkin dulu penerapan teknologi internet ini tidak semurah sekarang mungkin ya. Sekarang kan dengan paket data hanya 10.000, 20.000 per bulan atau berapa gigabyte per bulan, ini kita bisa mengakses data yang kita butuhkan. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, manakala transformasi digital 4.0 ini belum ada. Jadi agak eksklusif lah boleh dibilang penerapan penyimpanan data atau akses data secara online menggunakan internet ini memang beberapa tahun yang lalu memang ini cukup mahal. Nah, kemudian cakupan di dalam SISDA atau sistem informasi sumber daya air ini apa saja sebenarnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada jaringannya, kemudian ada penyelenggaraannya. Jadi dari sisi jaringan informasi SDA-nya, pengelolaan SDA ini kan sebenarnya informasi ini kan tersebar ya, ada di beberapa lokasi dan dikelola oleh beberapa instansi. Jadi ini harus bisa saling berbicara, harus bisa saling ngobrol jaringan-jaringan ini. Oleh karena itu dia harus bisa diakses melalui internet atau media cetak atau surat mungkin ya, telepon, fax. Jadi pada intinya dia sifatnya terbuka. Jadi harus bisa, SISDA ini harus terbuka sifatnya
bisa diakses oleh siapapun, karena kan yang ngelola tersebar nih seluruh Indonesia, bahkan internasional. Dan juga yang ngelola pun beda-beda orangnya atau institusinya. Jadi ini intinya di SISDA adalah dia harus bisa diakses, harus terbuka gitu ya, tentu saja sesuai dengan kewenangannya, sehingga pemanfaatannya pun masih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam pengelolaan SISDA ini atau penyimpanan data ini ada beberapa parameter standar yang harus kita tetapkan, yang harus kita gunakan supaya ada penyeragaman. Jadi bagaimana cara mengamati, mencatat, mengumpulkan ini harus seragam. Kemudian istilah-istilah yang digunakan pun ini juga harus sama. Jadi jangan sampai di sana pakai duga muka air, di sini pakai tinggi muka air, padahal itu hal yang sama sebenarnya. Jadi ini harus kita seragamkan sehingga nanti dimanapun data itu digunakan oleh siapapun ini memiliki persepsi yang sama. Lalu tentu saja dalam hal pengumpulan dan penyimpanan data ini kita harus mengalokasikan dana yang memadai supaya informasi atau data SDA ini tetap bisa diandalkan untuk mendukung pengolahan SDA. Nah, metode penyimpanannya seperti apa saja, ini mungkin rekapan dari yang tadi sudah saya coba sampaikan. Jadi ada yang namanya database management system, ada yang namanya yang tugasnya mengintegrasikan ya, data-data dikumpulkan terus harus bisa terintegrasi, terpelihara dengan baik. Kemudian ada yang namanya penyelenggaraan SISDA-nya sendiri, itu setelah data tadi dikumpulkan harus ada nih aplikasi untuk menampilkan si data tersebut. Tidak mungkin kita data cuma disimpan saja tapi nggak bisa dilihat. Nah, kemudian tadi ya penerapan standar-standar tertentu sehingga bisa seragam, penyeragaman istilah, dan juga yang paling penting ada backup. Jadi zaman sudah canggih, tapi ancaman pun semakin canggih. Jadi yang namanya virus, yang namanya server down ini menjadi hal yang sering terjadi. Jadi kita butuh backup. Selain itu juga bencana, misalnya kebakaran atau apapun itu gitu ya, banjir, gempa, ini kita harus memiliki sebuah sistem untuk membackup data-data yang sudah kita simpan tadi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari database atau sistem basis data yang sudah kita simpan tadi. Apa sih sebenarnya fungsinya? Kenapa kita harus menyusunnya dalam sebuah database management system? Ya tadi ada mengintegrasikan data-data yang ada, menyimpan data, merubah formatnya tadi ya. Datanya misalnya data dari Excel, ini kan harus kita rubah nih tampilannya, atau kita rubah nih formatnya supaya bisa tampil ke dalam sebuah tampilan web misalnya. Terus fungsinya juga untuk mengamankan data, ya kan, supaya data-data kita ini tidak bisa dengan mudah diambil atau dicuri oleh orang lain. Memudahkan bagi kita untuk mencari data, kemudian digunakan juga sebagai dasar untuk backup tadi ya, yang tadi saya bilang. Kalau berdasarkan ITMP itu, kalau nggak salah kita tuh harus punya DRC. DRC itu adalah Disaster Recovery Center, yang jarak minimumnya itu kalau tidak salah sekitar berapa kilometer gitu, 6 kilo atau berapa kilo gitu ya, sehingga manakala terjadi apa-apa nih di kantor pusat, kita masih punya data nih di server yang lain yang jaraknya jauh dari kantor lah. Terus fungsi lain adalah akses tentu saja untuk bisa dilihat tadi ya. Nah, bagaimana sih implementasinya di keseharian kita? Saya masih punya waktu sekitar 1 jam ya untuk diskusi nantinya. Nah, ini sebenarnya gambaran sederhana, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu, terutama teman-teman di Ausdal, teman-teman di wilayah juga udah menggunakan. Ada yang kiri bawahnya adalah kondisi-kondisi pemantauan atau cara-cara pengumpulan data melalui telemetri. Yang kiri atas ini adalah tampilan mobile webnya SISDA. Nanti kalau kan semua udah dikasih akses ya, link dan juga akun untuk mengakses SISDA seperti apa. Ini bisa dipelajari oleh teman-teman, saya yakin sudah pada tahu. Nah,
Yang penting yang perlu saya sampaikan di sini adalah tantangan apa saja yang kita temui di lapangan dalam hal pengumpulan dan penyimpanan data. Ini juga saya cuplik dari beberapa tulisan yang tadi saya sebutkan referensinya. Kendala pertama ada di SDM. Nomor 1 ini disimpan di SDM. 1, pengetahuan. Nggak semua sama. Semua personil PJT di lapangan tidak memiliki tingkat pendidikan yang sama, sehingga pengetahuannya pun berbeda-beda. Ini tentu saja menjadi kendala pada saat pengumpulan data. Kemudian skill atau kemampuan dia untuk menggunakan alat. Contoh sederhana, beberapa alat kita di lapangan yang sudah kita pasang, ini teman-teman di lapangan cenderung tidak berani untuk bukan mengotak-atik, tapi untuk mengoperasikan secara manual di lapangan. Karena memang kemampuannya mungkin terbatas atau pengetahuannya terbatas, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan tersebut. Terus yang paling penting yang terakhir adalah sikap. Jadi yang namanya ngumpulin data, yang namanya nyimpen data, nyawanya di SDM itu kalau masalah pengetahuan, masalah skill atau kemampuan itu bisa kita pelajari, bisa kita latih. Tapi kalau sudah sikap, ini menjadi menjadi tabiat dasar ya bagi setiap orang yang agak sulit untuk diubah. Jadi memang butuh kedisiplinan, butuh motivasi yang cukup tinggi bagi seorang pengumpul data atau bagi seorang petugas di lapangan atau bagi kita semua gitu ya, agar kita mau untuk mengumpulkan data, menyimpan data dengan baik. Tapi kalau ini nggak ada, percuma pengetahuan kita cukup tinggi, kemampuan kita jago, bisa ngoperasin alat apa aja, tapi kalau tingkat disiplin atau motivasi kita tidak cukup tinggi, rasanya ini juga menjadi hal yang mubazir jadinya ya. Nah, yang kedua adalah tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah peralatan pengumpul dan pengolahan datanya. Bisa jadi kita nggak punya alat yang lengkap. Jadi memang contoh di beberapa sungai kita belum punya nih titik pantau berupa baik itu PLSCAL atau AWLR atau apapun itu. Atau misalnya di beberapa das kita belum punya nih alat penangkap curah hujannya. Nih, kemudian dari sisi fungsi, bisa jadi alat-alat yang kita miliki ini fungsinya sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contoh, beberapa curah hujan kita walaupun itu manual ya, ini sudah ada yang sudah banyak yang rusak. Nah, ini harus kita perbaiki, harus kita pelihara dengan baik karena nyawa kita di situ sebenarnya. Kalau itu nggak ada ya yang sudah kita juga. Yang ketiga adalah biaya. Nah, tadi ya, biaya memang harus kita anggarkan khusus untuk pengelolaan data ini karena biayanya nggak sedikit. Baik itu biaya untuk membina SDM-nya, baik itu biaya untuk memelihara instrumennya, menyimpan datanya, ini atau web hostingnya, ini memang tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Nah, yang lainnya adalah faktor geografis atau kondisi-kondisi yang remote area atau yang jauh lokasinya, sulit dijangkau, ini memang menjadi sebuah kendala. Kemudian tadi ya, yang harusnya bisa ngobrol antara sistem satu dengan sistem yang lainnya, karena platformnya berbeda, ini terkadang nggak bisa diintegrasi. Nah, inilah beberapa kendala-kendala atau tantangan yang sebenarnya kita hadapi di lapangan dalam hal pengumpulan dan penyimpanan data. Kemudian hal yang terakhir, mungkin ada beberapa pointer sebelum kita diskusi yang ingin saya sampaikan. Karena kan tujuan training ini adalah kita tuh harus tahu, atau teman-teman harus tahu, atau kita semua deh harus tahu kenapa sih apa sih pentingnya mengumpulkan dan menyimpan data. Oh, ternyata untuk mendukung pengolahan SDA loh. Kalau kita nggak punya data, kita tuh pincang dalam hal pengolahan SDA. Nggak mungkin kita bisa optimal. Nah, yang kedua, siapa sebenarnya yang bisa menampilkan atau yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air? Sesuai dengan undang-undang, ada pemerintah, ada pemerintah daerah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bagaimana cara ngumpulin data? Ini mah saya yakin teman-teman sudah pada tahu semua. Ada yang manual, ada yang otomatis. Cuman dua hal itu yang sudah ada di dunia ini. Ada cara manual, ada otomatis, cara nggak ada lagi yang lain. Cuman alatnya pakai apa, metode ngukurnya bagaimana, itu beda-beda.
Tapi pada intinya cuma ada dua, manual atau otomatis. Nah, yang terakhir adalah tadi, ngumpulin data itu nggak gampang loh sebenarnya. Nyimpen data itu nggak gampang loh. Orang mungkin ngomongnya itu mudah, tapi bagi saya pribadi ini merupakan hal yang menantang. Dalam arti menantang tuh tidak semudah membalikan tangan loh sebenarnya ngumpulin data tuh. Susah gampang. Tadi beberapa kendalanya adalah dari sisi SDM, dari sisi alat atau perangkat pendukung, biaya dan lain-lain. Nah, mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan sedikit sharing mengenai beberapa informasi bagaimana mengumpulkan dan menyimpan data yang saya bisa kumpulkan, mencoba menghubungkan, menjembatani antara tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Budi mengenai jenis-jenis data apa saja. Nanti juga kalau tidak salah narasumber berikutnya ini lebih ke arah yang canggih lagi, ini mengenai big data machine atau artificial intelligence. Nanti mungkin apa yang bisa saya sampaikan ini bisa berguna sebagai sebagai informasi umum ya mengenai sistem informasi sumber daya seperti apa. Terima kasih telah menyaksikan video materi pembelajaran persembahan Water and Renewable Energy Learning Center. Saksikan video pembelajaran lainnya. Mohon agar subscribe dan like ya.